Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Buya, salam kangen, lama nggak bisa sowan ini. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan corona selesai dah. Insyaallah. Insyaallah. Dan salam kenal kepada Habib Husain Jafar. Kami ini semuanya pecinta Buya, karena memang dari awal perkenalan kami diperkenalkan oleh Allah kepada Buya itu memang Buya selalu menyampaikan pesan-pesan cinta. Tidak bosan-bosannya memang Buya selalu menyampaikan tentang kasih sayang. Karena ya mungkin memang Allah masih terus memberikan pesan-pesan tentang kasih sayang itu sendiri. Saya rasa seperti itu. Iya, jadi ada satu pemahaman tentang makna kasih sayang itu sendiri ketika saya mengkonfirmasi langsung kepada Buya waktu tahun lalu itu di tempat saya, bahwa saya masih ingat bahwa ketika Allah memperkenalkan saya kepada Buya ini, sepertinya Buya ini bukan mengajak saya beragama dalam arti tanda kutip untuk kepada hal-hal ritual saja, hal-hal seremoni yang artinya itu hanya menjadi kepuasan pribadi, tetapi Buya itu mengajak saya bertuhan. Dan saya konfirmasi ke Buya menjawab iya memang. Dan inilah yang menjadi satu ketertarikan, artinya sampai Buya itu mengajarkan kepada kami ini santrinya yang mungkin baru mau belajar benar ini, mengajak untuk memaknai keberadaan diri kita ini sebenarnya untuk apa. Allah menghadirkan kamu ini untuk apa sebenarnya? Apa untuk saling musuh-musuhan? Atau untuk saling mengklaim satu kebenaran hingga terjadi satu keributan yang tidak pernah selesai? Ketika kita hanya menteladani apa yang Rasulullah sampaikan dalam ranah ritual-ritual, dan itu tetap menjadi pertempuran beberapa golongan, tetap menjadi satu hal yang tidak pernah selesai bahkan sampai saat ini. Tetapi sangat sedikit orang yang mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui diutusnya Kanjeng Nabi, yaitu sebagai bentuk kasih sayang. Itu sendiri tidak bisa ejawantahkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sudah Islam. Saya sampai ini orang-orang sibuk kepada ritual-ritual, tetapi mereka yang katanya cinta sama Kanjeng Nabi tidak mampu menduplikasi sifat-sifat Kanjeng Nabi yang luar biasa sebagai orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia itu masih tawadu, masih rendah hati. Kita ini masih mengklaim kebenaran sendiri. Seperti itu yang karena ini bentuk apresiasi keseluruhan terhadap Buya. Dan Pak Priyo, kita sudah tangkap poinnya. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan gitu. Kita sudah tangkap poinnya. Mungkin ada satu kurang pemahaman ketika umat Islam masih seperti ini. Mungkin mereka lupa, mereka mempunyai Tuhan yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, itu sendiri masih dilupakan, makanya tidak bisa diimplementasikan terhadap dirinya. Mungkin seperti itu yang mau saya pertanyakan kepada Buya. Terima kasih kepada moderator dan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo di Jakarta. Ya, Buya, tanggapannya? Ya memang seperti itulah. Makanya kalau pengajian kita kan motonya kan berbagi kebahagiaan. Ini banyak orang dia bersyukur mendapatkan Al-Quran, tetapi dampak psikologisnya dia itu bahasa Jawanya kecrek gitu. Berkeluh kesah, kok sulit banget sih, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Akhirnya kan keterbatas, seperti merasa terbelenggu dengan Al-Quran. Akhirnya itulah sebabnya maka Al-Quran diturunkan
dikatakan oleh Tuhan di situ, wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran kepadamu bukan membuat kamu jadi sengsara, tidak, tapi membuat kamu bahagia. Berarti kamu salah paham. Sebab bagaimanapun juga akhirnya di puncak yang tertinggi adalah kasih sayang juga pada akhirnya mah. Kalau bukan karena kasih sayang Tuhan, belum tentu kamu masih bisa hidup sekarang. Udah dipunahkan dari dulu. Apa sih kebaikanmu di dunia ini? Iya. Jadi itulah makanya sifat Tuhan itu banyak. Ya, syadidul iqab juga sifat Tuhan. Ya. Al-Muntaqimu juga sifat Tuhan, Sari'ul Hisab juga sifat Tuhan. Tetapi itu kan hanya sekali-kali dimunculkan ketika kita melakukan dosa-dosa. Tetapi kata Rahman dan Rahim sebagai simbol kasih sayang itu sendiri bertubi-tubi dan hampir setiap lembaran tidak lepas. Jadi kita harus lebih didominasi oleh Rahman dan Rahim itu. Jadi syadidul iqab itu, sari'ul hisab itu, al-muntaqimu itu Allah maha pendendam, Allah maha hebat siksanya, syadidul iqab sebagainya. Itu munculnya pada saat Anda akan melakukan satu kejahatan. Ini akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin atim. Itu yang persoalan. Tapi dalam keseharian sepanjang Anda bernapas, itu adalah Rahman dan Rahim itu sebetulnya mah, iya kan? Nah, sehingga kata basmalah ini sendiri akhirnya kembali itu dianjurkan kita ketika akan melakukan apapun kebaikan-kebaikan atau rutinitas kita, makan, minum, tidur dan sebagainya, jangan lupa untuk selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hadisnya masyhur banget nih, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa abtar dan sebagainya. Semua perbuatan yang baik kalau tidak dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi seperti kuda yang putus buntutnya, artinya tidak bernilai lah. Nah, tetapi sekali lagi ini Al-Qurannya bahasa Arab, kitanya orang Indonesia, kita mengandalkan terjemahan yang menerjemahkannya 11 profesor, iya kan? 11 kan? Iya, terjemahan resmi Depak itu kan sudah profesor. Nah, itu setiap ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim itu bahasa Arabnya dari mulut, tapi hati kita kan berkata dalam bentuk menerjemahkannya, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kan jauh banget. Ini kan penyimpangan, dan sudah saya sampaikan kepada Pak Menulis tadi sejak dulu, sejak tahun 90, 91, saya, Pak, ini terjemahan perlu disempurnakan lagi. Sampai sekarang belum pernah disempurnakan, nggak tahu itu kenapa. Ya, dalam kesempatan kasih sayang ini juga saya perlu sampaikan bahwa kalau kita menerjemahkannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka artinya bahwa ba di sini lil isti'anah. Ba itu maknanya banyak, saya kumpulkan 36 makna. Ba itu banyak sekali. Ada bahasa babiyah, ada ba apalagi ba kosam, ada ba isti'anah, ada ba macam-macam ba kan gitu. Nah, ba isti'anah itu di Indonesianya dengan, seperti doroba Zaidun Amran bil asa. Zaid mukul Umar dengan tongkat, bil asa dengan tongkat. Zabahtu dajajata bisikin, saya menyembelih ayam dengan tongkat. Jadi ba itu dengan makna isti'anah
ketika dia masuk pada isim alat. Bil aso dengan tongkat, bisikin dengan pisau, bil hajari dengan batu. Nah kalau bismillah dengan dimana isti'anah, berarti Allah itu alat dong. Nah kemudian Rahman dan Rahim itu bukan dua sifat terpisah. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahman war-Rahim. Kok diterjemahkannya pengasih dan penyayang? Dari mana kamu lancang memunculkan dan? Saya punya kekasih, orangnya hitam manis, artinya cantik jelita kan? Keistimewaan perempuan yang hitam manis itu kalau dipandang-pandang nggak pernah jemu. Betul nggak? Si hitam manis pandang jemu. Jadi memberikan satu image bahwa ini perempuan cantik sekali dan tidak pernah membosankan kecantikannya. Yeah. Hitam manis itu kecantikan yang tidak pernah membosankan. Tetapi begitu Anda, karena Anda sentimen sama saya juga nih, Buya dulu pacarnya di sini, dulu pernah punya pacar di sini nih, orangnya hitam dan manis, suratnya tak lempar batu. Kalau hitam dan manis itu hitamnya kayak silit dangdang, manisnya kayak gula batu. Iya. Nah itu kan persoalannya. Jadi bukan Ar-Rahman itu bukan ma'tufun ala rahim, Ar-Rahim ma'tufun ala Rahman, enggak ada huruf atapnya kok. Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang. Jadi Allah yang maha kasih sayang atau maha pengasih maha penyayang. Ada lagi juga maha dengan Allah lagi yang penyayang. maha pengasih, lagi nggak tahu, lagi mancing barangkali. Ya ini perlu diterjemahkan karena bagaimanapun ini bersama masalah akidah. Iya. Nah, kenapa kita harus mengatakan Rahman Rahim setiap langkah kita, supaya kita tersugesti, self suggestion dalam diri kita sendiri bahwa Allah itu maha pengasih penyayang. Iya, jadi artinya berdasarkan suatu kepercayaan bahwa apapun yang kulakukan dengan seizinnya. Nah makanya supaya itu menjadi suatu sugesti untuk self suggestion kita sendiri maka Bismillah itu jangan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Yeah. Itu bedanya, atas nama Allah. Bismi Sya'bil Indonesia. Bung Karno nulis proklamasinya itu, kami atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kenapa tidak dengan nama bangsa Indonesia? Kok atas nama? Sebetulnya kalimat sudah ada, atas nama itu artinya yang ingin merdeka ini adalah bangsa Indonesia. Dia penyambung lidah rakyat. Dia mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Artinya bangsa Indonesia ingin menyatakan kemerdekaannya, tuh begitu. Jadi kalau kita mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah, artinya bahwa aku minum ini bukan mengikuti nafsuku, tapi aku sedang melaksanakan perintah Tuhanku. Makasih kita. Ya.